Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi di depan gue ini udah ada beberapa part dari Persivitian si Mio. Nah, di antaranya ada tutup rumah roller Mio J. Ini gue beli yang biasa, bukan yang ori ya guys. Tuh, terus ada mangkok ganda yang sudah di custom bolong-bolong. Pokoknya nanti gue bakalan bahas satu persatu. Tuh, terus ada mangkok ganda bawaannya juga. Terus ada rumah roller beserta si tutup rumah rollernya. Gitu. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari tutup rumah roller Mio J ini ya guys. Kenapa gue beli yang Mio J? Dikarenakan ada sedikit masalah ketika menggunakan si tutup rumah roller dari Mio Sporty guys. Apa itu masalahnya? Jadi masalahnya ini si tutup rumah rollernya tidak bisa menutup dengan sempurna guys. Kenapa begitu? Karena terganjal oleh si roller gitu. Sepertinya si rumah roller Mio J ini berbeda dengan rumah roller Mio Sporty guys. Nah, untuk rumah roller Mio J ini, bagian dasar rollernya atau bagian dasar rollernya ini tidak sedalam rumah roller Mio Sporty guys. Jadi si rollernya ini menahan tutup rumah rollernya guys. Nih, saya tunjukin ya. Ini pada saat dipasang si rumah roller, ini pada saat si rollernya dipasang. Ntar gimana ya? Pokoknya di bagian sini kelihatan kalau si tutup rumah rollernya tidak turun dengan sempurna guys. Di sini terlihat, terus di sini juga terlihat. Gitu. Makanya ya gue penasaran apakah dengan ganti dengan tutup rumah roller Mio J itu bakalan terpecahkan si masalahnya atau masih sama juga gitu. Makanya gue beli tutup rumah rollernya yang biasa, bukan yang ori guys, karena untuk memastikan apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Nah, untuk sekarang paling mau gue coba dulu ya guys. Ini gue buka dulu. Untuk harga ini gue dapat berapa ya, belasan ribu lah guys kalau nggak salah. Cukup murah karena memang bukan ori. Dan untuk bagian sampingnya atau bagian ujungnya pun masih tajam ya guys. Nanti sebelum pemasangan pasti bakalan gue rapiin dulu. Mari kita coba. Dan ternyata hasilnya masih sama kayaknya guys. Iya betul guys, ternyata masih sama. Dan si cekungan tutup rumah rollernya ternyata lebih tinggi yang Mio J. Nih, kelihatan kan guys? Seperti itu. Paling nanti bakal gue coba pasang juga biar ketahuan ya apakah ada perbedaannya atau ada perubahannya. Yang jelas di bagian tengahnya si tutup rumah roller Mio J ini polos. Ini modelnya kayak Honda ya. Jadi si posisi tutup rumah rollernya ini terjepit oleh Boss puli gitu. Sip. Ini untuk tutup rumah roller Mio J. Nanti gue pasang juga. Terus yang kedua, ini untuk perbandingan ya. Ke pinggirin dulu. Nah, untuk yang kedua adalah si mangkok
kampas ganda Mio Sporty atau Mio Smile yang udah di custom bolong-bolong. Nah, untuk si barangnya ini dibungkus dengan plastik wrapping ya guys, cukup oke dan belum dibuka juga. Terus untuk harga ini gue dapatnya sekitar 49 ribuan. Ini cukup murah, dan selain cukup murah, bahannya ini dia ngambil dari bahan original tapi second guys. Dan menurut penjelasan si penjualnya, meskipun barangnya second tapi ori dan masih bagus guys gitu. Nanti bakalan gue cek juga apakah beneran masih bagus atau ya namanya barang second ya guys. Sip, ini dia si mangkok kampas gandanya. Nah, perbandingan dengan yang ori seperti ini, bedanya ya yang satu dicat black dove terus dibolongin, yang satu masih original. Nih untuk dibaliknya, untuk bolong-bolongnya cukup banyak ya guys, di bagian sini, terus di bagian tengahnya juga ada, dan yang pasti paling penting adalah di bagian jalur si kampas gandanya. Nggak terlalu banyak sih tuh, cuman berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys, 8 lubang di jalur kampas gandanya. Nah, gue penasaran dengan ketebalan si mangkok kampas gandanya ini, apakah berbeda jauh atau sudah tipis dibandingkan yang ori. Nah, untuk yang ori ini masih lumayan cukup tebal ya guys, cuman kemakan sedikit. Dan untuk yang custom ada sedikit kemakan bagian sini guys, tuh kelihatan kan bagian sini. Untuk lebih pastinya gue bakalan ukur dulu pakai sigmat ntar. Oke, jadi ini dia sigmatnya. Mari kita ukur yang ori dulu guys. Untuk yang ori ini ada di 3 mili lebih sedikit. Terus yang custom itu 3 mili pas guys. Jadi kemungkinan si mangkok kampas ganda yang custom ini sudah termakan dan dibubut ulang sedikit, tapi masih oke menurut gue. Bedanya tidak terlalu jauh ya, dan masih bisa digunakan gitu. Nah, untuk si lubangnya ini cukup banyak ya guys. Terus fungsinya dilubangin ini apa bang? Fungsinya dilubangin ya sudah tentu untuk melepaskan panas, dan bagian sebelah sini untuk membuang debu-debu yang menumpuk di bagian sini guys. Terus untuk si mangkok kampas ganda custom ini tidak dibubut kartel ya guys, tuh. Jadi cuman dibolongin saja. Biasanya ketika gue pakai yang mangkok kampas ganda original, itu si debunya tuh selalu numpuk di bagian sini guys. Makanya yang paling berperan itu dilubanginnya ya sebelah sini, agar si debunya bisa terbuang dan tidak menumpuk seperti itu guys. Terus pasti ada pertanyaan, apakah worth it bang dengan harga 49 ribuan kita beli mangkok kampas ganda yang sudah di custom? Ya menurut gue sih setelah melihat seperti ini, meskipun belum dipasang ya, cukup worth it. Karena dari segi bahan pun ini original, meskipun second ya, tapi masih layak pakai. Terus udah dibolongin juga, jadi kalian tinggal pasang aja. Ya kalian tahulah ongkos untuk melubangi mangkok kampas ganda ini
kisaran paling 20 sampai ya pokoknya di bawah 50 lah. Jadi ya menurut gue sih worth it aja guys untuk harga 49.000. Nah, sedangkan yang bahan ori baru itu cukup tinggi harganya guys. Itu di kisaran sekitar 150 sampai 200-an gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli yang 200 ribuan, ya kalian tanggung beli yang aftermarket aja sekalian guys. Malahan ada yang udah dibubut, bukan di kartel ya, bubutnya yang lurus guys, gitu. Sip, apalagi ya? Kayaknya cukup guys untuk pembahasan kali ini antara tutup rumah roller Mio J dan mangkok kampas ganda custom original. Oke, seperti biasa untuk pemasangan si part ini gue bakalan sisipin di akhir video. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.